Assalamualaikum guys, selamat datang kembali di channel Takalar Anime. Seperti biasanya, di sini kita akan membahas info update seputar anime dan donghua tentunya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas donghua lagi nih guys, yang bertemakan MC-nya itu lemah dan kemudian overpower guys, atau yang biasa kita kenal dengan Zero to Hero, yang tentunya sesuai dengan requestan dari kalian nih guys, yang wajib banget lah untuk kalian tonton. Nah, pada video kali ini Mimin telah merangkum 10 rekomendasi donghua Zero to Hero guys, yang wajib banget nih untuk kalian tonton. Oke guys, supaya kita nggak nunggu lama, kita langsung aja ke videonya. Let's go. Yang pertama, Doupu Changkyeon, atau yang bisa kita kenal BTTH guys, yang akan menceritakan protagonis kita bernama Xiaoyang, yang ketika ia masih kecil, ia memiliki kekuatan besar yang melampaui semua orang yang seusianya. Dia adalah seorang jenius, dan karena kemampuannya yang luar biasa, dia bertunangan dengan Yang Rang, seorang gadis dari keluarga yang kuat. Sama seperti semuanya berjalan baik untuk Xiaoyang, namun sesuatu yang buruk terjadi. Setelah ia berusia 11 tahun, kekuatannya berhenti tumbuh dan bahkan menjadi lebih lemah seiring berjalannya waktu. Nah, setelah 3 tahun, dia adalah salah satu yang terlemah di keluarganya dan dianggap tidak berguna oleh teman-temannya. Karena itu juga Yang Rang ingin memutuskan pertunangan mereka, karena dia tidak ingin menikahi dengan suami yang tidak berguna. Ini menghancurkan Xiao keluarga Yang, karena keluarganya sangat kuat dan suci dari orang-orang yang mencoba untuk mengambil alih. Dalam heat of the moment, Xiaoyang menjanjikan 1 versus 1 dengan Yang Rang, dan dalam waktu 3 tahun jika ia menang, dia bisa melakukan apapun yang ia inginkan. Tetapi jika dia menang, dia akan memutuskan pertunangan mereka. Inilah awal dari kisahnya guys. Yang kedua, Shihai Jinki. Menurut Mimin, donghua ini terinspirasi dengan anime One Piece nih guys, dikarenakan donghua ini bergenre bajak laut. Dan bukan itu saja guys, berbeda dengan Luffy yang memakan buah iblis, donghua ini memperlihatkan kru bajak laut yang memiliki kekuatan jiwa memurnikan mutiara laut. Nah, menceritakan Kaisar Cina dalam ekspedisi laut dibunuh oleh komandan angkatan laut yang menusuknya dari belakang. Dan di sini pangeran bernama Jiang Wang menyaksikannya. Lalu ia dituduh sebagai pembunuhnya. Dan sekarang komandan angkatan laut ingin ia mati juga. Di sini pangeran berhasil melarikan diri dengan King Long, sebuah kapal roh yang ditenagai oleh segel giok ayahnya. Nah, dalam pertempuran laut, pangeran bersatu dengan banyak musuh serta sekutu. Pemimpin bajak laut India yang akan menangkap dan menjual pangeran begitu kuat dan sangat tangguh. Dia yang paling epik karena ia bisa memerintah serta menunggangi hiu. Ya, saya lumayan suka untuk gaya bertarungnya guys. Disinilah awal perjalanan pangeran yang awalnya cupu menjadi pemimpin bajak laut guys. Yang ketiga, Sui Ying Lingsu atau Legendary Overlord, menceritakan di sebuah provinsi Shan yang tenang di Kekaisaran. Ada sebuah wilayah yang tidak bisa terlupakan begitu saja. Wilayah tersebut yang dikenal sebagai wilayah Sui Ying. Nah, wilayah Sui Ying sendiri merupakan salah satu wilayah yang dihuni oleh klan Dongbo, klan pahlawan seantero Cina Sui Ying. Ayahnya orang biasa yang menjadi bangsawan, sedangkan ibunya seorang bangsawan yang meninggalkan klannya karena cinta. Nah, Sui Ying memiliki saudara laki-laki yang masih balita dan lugu. Tapi kedamaian tidak bisa bertahan selamanya. Kehidupan damai Sui Ying hancur, dan satu-satunya cara untuk merebutnya kembali adalah melalui kekuatan. Di sini untuk menyelamatkan orang tuanya, Sui Ying belajar seni bela diri tombak serta bertemu Yu Jingqiu. Awalnya di sini ia dianggap sampah dan tidak berguna guys, tapi ia bekerja keras dan ia menjadi petarung tingkat meteor serta mengagetkan semua orang karena kekuatan yang ia capai. Yang keempat, Xing Cheng Biang atau Stellar Transformation guys. Donghua ini menceritakan King Yu yang memiliki masalah dengan meridiannya yang membuatnya tidak mampu berlatih seni internal. King Yu tinggal dalam penghasilan dengan kakek Liang karena ia dianggap orang yang cacat guys. Di sini kakek Liang untuk menghibur King Yu yang depresi memberinya seekor burung aneh yang sebelumnya bernama Xiao Hei. Ia ingin diakui oleh ayahnya.
Makanya King Yu memulai jalur kultivasinya. Dengan metode pelatihan ketak Shao Yung Sing, ia berusaha mengatasi hambatan fisiologisnya dan menjadi ahli dalam seni eksternal. Saat beristirahat dari satu sesi latihan seperti itu, King Yu menemukan kristal merah yang secara mengejutkan menyatu dengan tubuhnya tanpa sepengetahuannya. Transformasi halus ini memberikan King Yu kemampuan yang luar biasa yang akan membantunya saat ia berangkat, dengan Xiao Hei di belakangnya untuk membuktikan bahwa ia layak mendapatkan pengakuan ayahnya. Yang kelima, Wudong Qiangkun memiliki build up yang sama seperti kebanyakan anime lead of, di mana MC lemah pada awalnya kemudian menjadi kuat guys. MC harus melindungi dan melayani kehormatan keluarganya serta melawan penjahat yang lebih kuat. Seorang anak yang ayahnya menjadi lumpuh setelah menjadi sombong terhadap kultivator arogan lain di alam yang lebih tinggi, dan juga yang menyalahkan putranya Lingdong yang selalu diganggu karena kultivasinya yang rendah, dibawa ayahnya ke desa keluarga Ling dan mendapati dirinya diintimidasi dan dibully guys. Namun setelah ia ditendang ke dalam jurang dan berdarah, darahnya mengalir pada objek dewa misterius dari 1000 tahun sebelumnya. Ajaibnya, batu ajaib itu menyembuhkan semua luka Lingdong, dan batu ini mempercepat kultivasi Lingdong dan memungkinkan dia untuk mengalahkan semua orang teratas di turnamen desanya. Yang keenam, Jueshi Wuhung. Di benua Longmai, ribuan klan berdiri tegak. Sekte yang tak terhitung jumlahnya banyak sekali guys, dan kultivasi adalah cara untuk bertahan hidup. Yang kuat dapat melakukan apa saja yang mereka inginkan, sementara yang lemah hidup seperti semut. Dan akan menceritakan anak muda yang bernama Cheng Fang memiliki wilayah Dang yang tidak lengkap, menyebabkan dia tidak dapat berkultivasi. Ia menahan ejekan yang tak terhitung jumlahnya yang diarahkan padanya, sampai ia mendapatkan garis keturunan naga misterius, melepaskan kepompongnya dan membuka babak baru dalam hidupnya. Cheng Fang di sini mengabdikan dirinya untuk menjaga makam selama 5 tahun, hanya untuk menemukan bahwa tuannya telah mati atau bagaimana guys. Namun di sini ia menemukan darah naga tertinggi yang ditinggalkan oleh tuannya, yaitu tripod kuno yang misterius. Sejak saat itu Cheng Fang telah bangkit melawan surgawi dan memulai jalan untuk menemukan seorang guru serta menjadi orang yang terkuat. Yang ketujuh, Yongsheng atau Immortality. Donghua ini menceritakan Fang Hang, seorang budak keluarga yang sederhana, serta memiliki keyakinan yang ia dapatkan dari ayahnya bahwa lebih baik menjadi seorang pengemis daripada seorang budak. Fang Hang hampir setiap hari menerima cambukan dan siksaan. Sejak kecil ia melintasi dunia sendirian yang sangat kejam itu. Di sini ia sangat senang mengintip, tetapi mengintipnya yang positif guys, nggak kayak kalian. Ia selalu datang untuk melihat murid-murid keluarga Fang berlatih sena bela diri, dan ia mempelajarinya sendiri. Dengan keras kepala dan pantang menyerah, ia bersumpah untuk menjadi lebih kuat dan bebas dari status budaknya. Tak lama ia menerobos misteri kekuatan gaib dan menempa tubuhnya menjadi tubuh abadi, bekerja keras untuk melangkah ke negeri dongeng selangkah demi selangkah, dan akhirnya menjadi raja puncak. Yang kedelapan, Seng Ying Wang Zuo atau Throne of Seal, menceritakan semua makhluk hidup terkontaminasi dengan napas pilar dewa iblis dan langsung bermutasi menjadi makhluk iblis, dan akan berfokus pada anak bernama Long Hao Cheng yang merupakan salah satu dari 6 kuil besar untuk menjadi seorang kesatria. Untuk menyelamatkan ibunya, Long Hao Cheng menganut semangat kesatria dan memenangkan pengakuan orang lain melalui kepribadiannya serta kerja kerasnya. Dia pertama kali membentuk kelompok pemburu iblis nomor 1 dengan remaja berbakat lainnya di 6 kuil untuk melawan iblis, sehingga berjuang untuk kelangsungan hidup dan martabat manusia. Yang kesembilan, Su Xiang atau Jet Dynasty, mengikuti awal yang tragis serta dramatis dan perjalanan menuju puncak dunia bela diri dengan elemen anti pahlawan. Dan untuk penggemar Donghua yang menyukai cerita kultivasi dan balas dendam dengan pengembangan karakter yang layak, ini cocok banget untuk menjadi tontonan kalian. Dan aku menceritakan kisah Sang Xiaopang yang menjadi yatim piatu dalam semalam.
dan ia kemudian diterima sebagai murid sekte King Yung. Selama 5 tahun berkultivasi dengan keras, ia akhirnya unggul dalam turnamen 7 meridian dari disiplinnya, dan kemudian ia dikirim ke Gunung Kongsang untuk memata-matai pergerakan sekte setan. Selama perjalanan dia dan sesama muridnya Lu Suiki menghadapi bahaya serta menyelamatkan serta berteman dengan pembudidaya iblis Biao. Namun di sini bahaya baru menunggunya di masa depan, guys. Yang ke-10, Bai Liang Cheng Sheng atau yang biasa kita kenal Apotheosis. Donghua yang diadaptasi dari kisah web novel dengan judul yang sama. Tidak hanya itu, Donghua ini juga sudah mendapatkan serialisasi versi manhwa dan cukup populer, guys. Yang ceritanya diawali dengan karakter utama yaitu Lou Sheng, seorang anak dari keluarga Luo yang seharusnya ayahnya menjadi pemimpin. Namun karena dijebak pamannya, keluarga Lou Sheng menjadi sangsara karena kedua orang tuanya meninggal dan ia hanya hidup dengan adiknya yaitu Lou Yang. Keluarga Luo menjadikan Lou Sheng sebagai bahan latihannya. Karena penurunan keluarganya, saudara perempuannya juga dipenjara, guys, oleh kekuatan yang kuat. Di sini ia tidak mempunyai pilihan lain selain melayani orang lain, guys. Lou Sheng membakar buku peninggalan ayahnya dan menemukan sebuah skrip yang mengubah takdirnya menjadi tak bernyawa. Jadi Lou Sheng merupakan salah satu karakter yang tidak dapat diatur surga, dan dia bisa menentukan sendiri jalannya. Anehnya, setelah mendapatkan hal tersebut untuk memperkuat tubuhnya dan menjadikannya lebih OP, ia menyerap setiap kali ia dipukuli, guys. Dan setiap kali ia dipukuli, ia akan menjadi semakin kuat. Nah, itu dia, guys, 10 rekomendasi Donghua Zero to Hero, guys, alias MC-nya yang lemah kemudian menjadi overpower. Yang tentunya ini sih sesuai dengan requestan dari kebanyakan kalian. Oke, guys, untuk kalian juga yang punya rekomendasi lain dengan tema seperti di atas, kalian boleh lempar ke kolom komentar, guys, supaya teman-teman kalian yang suka dengan tema di atas bisa menontonnya juga. Oke, guys, video kali ini cukup sampai di sini dulu. Thank you for watching. Bye bye.